Sebagai orang yang pakai smartphone satu layar sebagai daily driver, dapat kesempatan buat nyobain langsung foldable phone yang punya dua layar jadi hal yang menarik buat gue. Malum, karena gue sendiri masih beranggapan kalau foldable phone itu ya desainnya bulky, tebel, susah buat dioperasikan, dan UI yang masih dianggap aneh buat gue. Tapi setelah pakai Vivo X Fold 3 Pro, stigma itu kayaknya hilang deh. Kayaknya gue betah deh pakai foldable phone. Nih alasannya, biasanya kan smartphone foldable itu tebel. Bodinya itu nggak enak lah buat digenggam, terus aspek rasio cover screen-nya aja kayak panjang banget. Jadi UI dan UX-nya nggak nyaman buat orang-orang yang biasa pakai smartphone Android dengan aspek rasio 20:9, 21:9, atau 22:9. Cuman setelah Oppo Find N3 keluar dengan aspek rasio yang normal, terus juga sekarang nih Vivo X Fold 3 Pro punya cover screen yang aspek rasionya di cover screen-nya lebih normal lagi, 22:9, jadi nyaman sebenarnya pakai smartphone lipat saat ini. Tampilan aplikasi di Vivo X Fold 3 Pro khususnya di cover screen-nya jadi nggak aneh, nggak kelihatan cungkring, jadi nggak terlalu panjang dan nggak terlalu sempit area buat UI dan UX-nya. Biasanya ketika gue pakai Galaxy Z Fold 5 misalnya, buka WhatsApp di depan, keyboardnya tuh kayak berasa terlalu kecil buat gue, dan tampilannya kayak kecil aja, serba kecil, termasuk juga scrolling Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Itu nilai plus dari Vivo X Fold 3 Pro. Plus berikutnya adalah, sekarang smartphone lipat, bobot dan ketebalannya udah mirip kayak smartphone satu layar. Kayak Vivo X Fold 3 Pro, ketebalan bodi smartphone ini tuh cuma 11,2 mm. Dan ketika dibuka, paling tipisnya itu 5,2 mm. Bahkan lebih tipis dari iPhone 15 Pro Max. Kalau dibuka. Bahkan ketika smartphone ini dilipat, kayaknya nggak ada perbedaan yang signifikan deh antara smartphone satu layar dan smartphone yang punya dua layar. Tebelnya hampir sama. Udah kayak berasa pakai smartphone mainstream aja sekarang untuk foldable phone. Apalagi bobotnya cuma 236 gram, yang bahkan selisih sedikit, emang masih agak berat dibandingin sama Samsung Galaxy S24 Ultra misalnya, 232 gram, dan iPhone 15 Pro Max yang bobotnya 221 gram. Dan Vivo X Fold 3 Pro sekarang menjadi salah satu smartphone lipat yang resmi di Indonesia yang bobotnya paling ringan dan juga paling tipis. Dibandingin sama Oppo Find N3 misalnya, smartphone foldable-nya Oppo punya berat 239 gram dengan ketebalan 5,8 mm ketika dibuka dan juga 11,7 mm ketika dilipat. Galaxy Z Fold 5 bobotnya 253 gram. Ketebalannya ketika dibuka 6,1 mili dan saat dilipat 13,4 mili. Jadi Vivo X Fold 3 Pro lebih tipis dan juga lebih ringan. Kalau tipis, ringkih nggak? Itu pasti pertanyaannya, apalagi smartphone ini harganya nggak murah, 26,9 juta. Pastinya ya sebagai pengguna butuh jaminan kalau smartphone ini tuh punya build quality yang jempolan. Vivo sendiri pakai material aluminium untuk Vivo X Fold 3 Pro. Yang menarik adalah engselnya, karena kan smartphone lipat berkaitan langsung dengan mekanisme engselnya ya, buat buka tutup kayak gini. Nah, engselnya ini berbahan dasar serat karbon, jadi bukan aluminium, ini serat karbon, beneran serat karbon ya, bukan stiker doang. Namanya tuh struktur armor, disebut Vivo-nya. Jadi engsel ini nggak cuman bikin struktur smartphone secara keseluruhan jadi lebih tipis, tapi juga bikin engselnya lebih kuat sampai 500.000 kali siklus buka tutup. Kalau estimasinya 100 kali buka tutup nih, berarti smartphone ini bisa tahan engselnya sampai lebih dari 13 tahun. Kayaknya layarnya mati, engselnya masih kuat nih, Vivo X Fold 3 Pro. Nggak cuman engsel yang kuat, mekanisme engsel armor juga yang dari Vivo bikin jejak lipatan di tengah-tengah layar utama ini lebih landai. Jadi agak nggak terlalu kelihatan lekukan lipetannya itu ketika smartphone ini dibuka. Dan smartphone ini udah ngantongin rating IPX6, jadi tahan air, bisa kalian ajak berenang sebenarnya. Cuman gua nggak saranin sama sekali untuk ngebasah-basahin smartphone ini. Pertama karena mahal, kedua ya nama juga smartphone lipat ya, mekanismenya lebih rumit daripada smartphone pada umumnya. Jadi ya buat gua main aman aja lah untuk pakai smartphone ini. Dan di dalam paket pembeliannya juga user udah dapet casing, bukan casing yang jenisnya protective case, cuman kayak stylish case aja kayak gini, cuman satu pula yang ditempel di bagian belakangnya. Nggak cuman kuat, smartphone-nya juga mewah sebenarnya, karena X series saat ini punya desain
mirip-mirip kayak smartphone flagship pada umumnya. Jadi bingkai kameranya dibikin lingkaran, ukurannya gede. Terus untuk X100 Pro, X100 dan juga X4 III Pro ada logo Zeiss di bagian lensa kameranya. Jadi lebih kelihatan kayak kamera pocket premium ketika dilipat. Bahas sedikit, tadi kan gue udah sempat mention soal aspek rasio layar di cover screen-nya yang enak banget buat penggunaan harian. Soal spesifikasinya, jadi cover screen Vivo X4 III Pro ini jenisnya adalah AMOLED Key9 Plus ukurannya 6,53 inci. Ukuran yang standar di sebuah smartphone flagship. Resolusinya 2,7K, jadi lebih vivid, lebih detail daripada Full HD+. Refresh rate-nya udah 120 Hz dan intensitas cahayanya maksimal di peak mode itu 4500 nits. Jadi terang banget buat pemakaian di outdoor, konten bakal kelihatan, nggak burem kayak smartphone yang mungkin intensitas cahayanya di bawah 1000 nits. Di bagian layar bagian dalamnya, ada panel AMOLED E7 yang fleksibel, bentangannya itu 8,03 inci, resolusinya tinggi juga, 2480 x 2200 pixel, udah ngedukung Dolby Vision dan juga HDR10+, sama intensitas cahaya 4500 nits. Jadi sama-sama terang nih cover screen sama inner screen-nya. Fitur multitasking yang menarik banget ketika gue pakai layar bagian dalam Vivo X4 III Pro. Jadi kayak mirip tablet, gue bisa lebih banyak buka aplikasi secara bersamaan di Vivo X4 III Pro di layar utamanya. Nggak cuma split screen 2 aplikasi, tapi juga bisa ngebuka aplikasi ketiga secara floating screen. Ini yang menarik, buat split screen-nya, jadi ada beberapa cara. Nggak cuma drag and drop aplikasi aja ke sisi layar kanan dan juga kiri, kita tinggal buka gini aja. Langsung aplikasi ditampilin sebelah kiri yang utama dan kita tinggal nambahin aplikasi yang kedua di sebelah kanannya. Nggak usah drag and drop lagi yang mungkin ribet, tinggal gini aja. Beneran manfaatin mekanisme engsel yang kuat di Vivo X4 III Pro. Oh ya, satu lagi, smartphone ini layarnya, baik itu cover screen dan juga layar bagian dalamnya, udah dilapisin sama Armor Glass yang khusus buat bikin layar Vivo X4 III Pro lebih tahan terhadap goresan-goresan halus terutama untuk layar bagian dalamnya. Meskipun memang nggak ada celah antara layar ketika smartphone dilipat, tapi ya besar kemungkinan bakal ada debu atau partikel halus yang menempel di layar bagian dalam. Karena memang jenis panel kacanya nih beda banget dengan cover screen. Layar bagian dalamnya tuh gampang banget kotor, nempel sidik jari, dan debu tuh mudah banget tempel. Jadi ya memang butuh protective screen yang kuat di sebuah smartphone lipat. Masing-masing smartphone flagship punya fitur-fitur andalannya, dan salah satu fitur andalan di Vivo X4 III Pro adalah AI. Vivo nyebutnya itu Smartfold AI. Basisnya itu Gemini Pro, mirip kayak Galaxy AI di Galaxy S24 series atau Galaxy Z Fold 5 sekarang. Jadi Gemini Pro di sini cuman nggak berlangganan, gratis sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Itu klaimnya Vivo. Kalau Samsung sendiri, koreksi kalau gua salah, Gemini Pro di Galaxy AI-nya itu kalau nggak salah gratis selama setahun pertama dan tahun berikutnya itu harus berlangganan penggunanya. Nah, kalau di Vivo, kalian bisa dapetin Gemini Pro secara gratis di smartphone ini. Fiturnya sendiri mirip-mirip sih sebenarnya kayak Galaxy AI, karena memang didukung oleh model AI Google yang advance juga. Jadi Smartfold AI ini bisa memahami prompt, nggak cuma teks aja, tapi juga gambar, suara, video, konten-konten di internet digabungin untuk menghasilkan reaksi ataupun respon ataupun jawaban atas perintah dari pengguna. Misalnya, kalian bisa ngerekam note to land misalnya ataupun narasumber pakai aplikasi recorder di Vivo X4 III Pro, otomatis dia bakal ngetranskrip hasil rekamannya secara otomatis, bahasa apapun, mau Inggris, bahasa Chinese, ataupun bahasa Indonesia bisa di smartphone ini, dan juga menyimpulkan hasil transkrip tadi. Cuman ada beberapa kekurangannya yang mungkin bisa di-upgrade kemampuannya oleh Vivo pada next update OS. Kekurangannya adalah transkrip ini agak lama memproses recorder suara, jadi agak lama dan butuh koneksi internet yang lumayan cepat sebenarnya. Kedua, aplikasi recordernya itu melakukan transkrip nggak semaksimal Galaxy AI di Galaxy S24 series. Jadi kadang ada beberapa miss seperti kata atau kalimat yang nggak sesuai dengan ucapan yang diucapin oleh narasumber misalnya. Jadi ada yang salah, ngaco,
Terus juga hasil summarize-nya, hasil kesimpulan dari transkripnya itu terlalu normal buat gua. Jadi ya kayak transkripan summarize-nya itu lebih ke apa ya? Bahasa PR mungkin ya bisa dibilang. Jadi kayak normal banget, nggak sedetail Galaxy AI. Terus juga kalian juga bisa sebenarnya nge-summarize catatan di Notes Vivo X Fold 3 Pro ini dan juga di-summarize. Cuman hasilnya ya kurang lebih mirip lah dengan aplikasi recorder yang terlalu aman hasil summarize-nya. Cuman ya so far cukup ngebantu buat gue yang sebagai jurnalis juga yang sering doorstop, jadi nggak capek-capek lagi buat ngetik ulang hasil doorstop. Jadi ya tinggal ngandelin Vivo X Fold 3 Pro, transkrip otomatis, ya tinggal dilihat lagi. Selain saran buat ya peningkatan kemampuan dari smartphone AI, gue juga nyaranin ke Vivo untuk nambahin beberapa fitur, misalnya kayak circle to search lah, kayak di Galaxy AI. Terus juga interpreter itu penting banget untuk kita yang sering bepergian ke luar negeri misalnya. Kemudian AI generated content kayak AI wallpaper atau pengubahan teks jadi gambar. Ini seru abis sih fitur-fitur AI GC di sebuah smartphone karena kan kebanyakan masih di laptop ya. Tapi untuk di smartphone lipat kayaknya seru sih untuk menghadirkan fitur-fitur yang tadi gue sebutin. Nah, Vivo X Fold 3 Pro jadi smartphone lipat pertama di Indonesia yang pakai prosesor Snapdragon 8 Gen 3. Jadi Vivo curi start nih dari Samsung yang bersiap ngeluncurin Galaxy Z Fold 5 yang mungkin pakai prosesor yang sama. Dia pakai RAM LPDDR5X 16GB, terus memori penyimpanan UFS 4.0 512GB. Hasil benchmarknya beneran bikin gue tercengang sebenarnya, karena di AnTuTu Benchmark aja skornya lebih dari 2 juta poin, hampir menyamai Asus ROG Phone 8 yang sempat kita review juga. Cuman kencangnya performance dari Vivo X Fold 3 Pro ternyata nggak stabil ketika pemakaian cukup berat. Hal ini gue temuin ketika gue melakukan stress test di PC Mark dan juga 3D Mark. Di 3D Mark misalnya, stabilitasnya itu kurang dari 50% aja. Jadi di 3D Mark with Live Stress Test itu melakukan 20 kali pengujian secara simultan. Penurunan kinerjanya itu atau stutteringnya langsung kelihatan di looping keempat dan keenam. Jadi kayak anjlok banget, terus berangsur turun sampai pengujian yang terakhir. Padahal secara catatan frame rate itu tinggi banget sebenarnya, 122 fps, tapi tingkat paling rendahnya itu 29 fps. Jadi ya penurunan performanya itu berasa banget di Vivo X Fold 3 Pro. Terus juga suhunya cukup meroket dari 31 derajat sampai 46 derajat Celcius ketika gua stress test di 3D Mark with Live Stress Test. Dan grafik nggak stabil juga kelihatan di PC Mark karena rata kinerjanya itu cuma berada di rentang 40-60% aja. Jadi naik turunnya kelihatan banget dan performa yang dihasilkan juga nggak mentok, nggak 100% dikasihnya. Bicara baterai, smartphone ini pakai baterai 5700 mAh, jadi lumayan gede sebenarnya, gede banget malah. Untuk smartphone lipat setipis ini, didukung sama fast charging 100 watt dan juga wireless charging 50 watt. Dan baterainya sendiri tahan sampai 16 jam lebih screen on time-nya berdasarkan pengujian gua. Dan untuk ngecasnya cukup 40 menitan aja. Jadi baterainya awet, ngecasnya juga cepet banget. Kalau Oppo Find N3 punya kamera Hasselblad, Vivo X Fold 3 Pro punya kamera yang didukung oleh Zeiss. Zeiss sendiri berkontribusi pada lensa kamera belakang di Vivo X Fold 3 Pro. Jadi Zeiss provide lensa T-coating namanya untuk kamera belakang Vivo X Fold 3 Pro untuk mencegah adanya suar lensa atau flare ketika kita ngambil foto, khususnya foto malam yang kena pendar-pendar cahaya. Dan juga meminimalisir efek berbayang ketika kita motret. Jadi itu fungsinya T-coating dari Zeiss di Vivo X Fold 3 Pro. Kameranya ada 3 di belakang, 50 megapiksel, sensornya Sony IMX920, udah OIS. Terus juga kamera tele dengan lensa periskop 64 megapiksel, udah OIS juga dan dukung 3 kali optical zoom. Ultrawide 50 megapiksel, udah dukung PDAF, Face Detection Autofocus, dan kamera 32 megapiksel di cover screen dan juga inner screen. Kelima kamera ini didukung juga oleh software pencitraan dari Zeiss, kolaborasi sama Vivo pastinya. Jadi Zeiss kasih efek dan juga filter eksklusif, misalnya kayak Zeiss Biotar, B-Speed, Sonar, Planar, Distagon, Cineflare, dan juga Cinematic. Kalian bisa temuin efek-efek tersebut di mode potret maupun mode foto. Bicara potret, jadi ada 2 mode pengambilan gambar potret di smartphone ini. Pertama foto dan juga
cinematic portrait buat videonya. Di mode portrait, perbesarannya itu dilihat berdasarkan focal length dari lensanya. Jadi ada 24 mili, 35 mili, 50 mili, 85 mili, sampai 100 mili. Cuman gua saranin kalau ngambil foto potret maksimal di 50 mili aja. Karena di atas 50 mili, pemrosesan atau zoomingnya itu udah hybrid dan juga digital, jadi secara detail dan juga warna kurang berkualitas, malah menurun kualitasnya. Cuman untuk 24, 35, 50, detailnya mantep, nggak terjadi penurunan kualitas pada detail dan warnanya, jadi ya hasilnya bakal bagus. Teknologi Zeiss atau filternya Zeiss juga ada di tone color pada mode foto. Jadi di mode foto ini ada 3 opsi warna, vivid, tekstur, dan juga natural dari Zeiss. Nah, gue saranin kalian pilih natural dari Zeiss kalau motret siang atau yang masih terang nih. Karena ketika gue motret foto malam dengan tone colornya natural Zeiss, hasilnya bakal agak pucet sebenarnya. Nggak maksimal, kelihatan terlalu gelap enggak, terlalu terang juga enggak, jadi ya kayak pucet aja hasilnya. Nggak maksimal, jadi kalau foto malam mendingan pakai vivid ataupun tekstur, itu lebih bagus, lebih baik dibandingin sama mode natural dari Zeiss. Cuman untuk foto siang atau foto dengan kualitas studio kayak di Uzone misalnya, pakai natural lebih asik. Nah untuk videonya sendiri, kalian bisa ngerekam 8K di 30 fps maksimal ataupun 4K atau 1080p di 60 fps. OIS-nya nyala, kalian bisa juga nyalain Ultra Stabilization tapi maksimal di 1080p pada 60 fps. Vivo bisa dibilang sebagai debutan di segmen foldable phone Indonesia. Ya, udah ada Samsung yang udah eksis sejak 2019, terus Oppo yang mulai rutin ngeluncurin smartphone lipatnya di Indonesia. Sekarang ada Vivo yang mulai main serius nih di segmen flagship ke atas, foldable phone lewat X Fold 3 Pro. Sekalinya debut, menurut gua Vivo langsung totalitas ngembangin Vivo X Fold 3 Pro untuk market Indonesia. Teknologinya tuh nggak tanggung, inovasinya yang dihadirkan berasa banget totalitasnya mulai dari desainnya, AI-nya, teknologi kamera, engsel, terus layar. Ya, secara keseluruhan smartphone ini ya memberikan kesan positif banget buat gue yang biasa pakai smartphone layarnya 1. Untuk harganya sendiri 26,9 juta memang untuk sebagian orang harga yang sangat mahal. Karena 26,9 juta beli Redmi Note 13 aja udah bisa dapat berapa biji tuh? 9 biji dapat kali ya. 9 biji dibandingin sama satu smartphone lipat. Cuman ya kembali lagi, ya lebih ke penggunaan, lebih ke kebutuhan kalian terhadap smartphone lipat kayak gini. Bukan soal gaya-gayaan aja, tapi menurut gue smartphone lipat ngasih kemudahan buat yang mobilitas kerjanya tuh tinggi banget. Jadi kalian bisa kerja di mana aja sebenarnya. Gue sendiri biasanya kerja di KRL, buka Google Docs di layar sebelah kiri, bahan kerjaan dibuka di sebelah kanan, entah itu dari internet ataupun PDF, press release misalnya sebelah kanan. Terus gue ngetik dengan memposisikan keyboard di mana aja. Jadi lebih enak sebenarnya buat kerja pakai smartphone lipat. Ya bisa kerja di mana aja lah, lebih fleksibel. Dan fitur yang dikasih juga nggak tanggung tadi seperti yang gue bilang, kameranya udah maksimal, kalian bisa motret sana-sini dengan berbagai angle, mau itu ultra wide, tele, bahkan tele makro pakai lensa ultra wide juga bisa pakai smartphone ini. Jadi ya, secara keseluruhan smartphone ini sebenarnya worth it lah untuk kalian beli dengan harga semahal itu ya. Ya, tergantung kebutuhan kalian juga. Dan Vivo X Fold 3 Pro menurut gue adalah cara bagus dari Vivo untuk curi start dari Samsung yang bersiap ngeluncurin Galaxy Z Fold 6. Nanti 10 Juli di pasaran global tak terkecuali di Indonesia. Jadi start yang bagus lah dari Vivo untuk memulai segmen smartphone lipat ini. So gitu aja review lengkap dari Vivo X Fold 3 Pro. Thank you udah nonton sampai akhir. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, dan subscribe channel Uzone Tech.